Logo satu di depan. Informasi dan koordinasi serta motivasi. Ayo mas, ke depan mas. Ayo ke depan, salah satu ke depan. Ayo, kalau belum satu belum bersih belum kita mulai. Yang manajer harus kasih contoh. Oke. Ayo. Pokoknya kalau belum di depan belum bisa tuh belum kita mulai. Ya. Ayo. Oke, tak matikan mic-nya dan saya pulang. Ya. Oke, dan kita bubarkan acara hari ini. Depan sini depan. Ayo ke depan. Satu. Dua. Oke, ketiga nggak ada yang maju, saya bubarkan. Oke. Ya. Ya. Itu masih tiga ke depan, dipenuhi. Satu. Lompat langsung. Dua. Ayo, penuhi. Tiga. Mosok pemimpin seperti itu ya? Nggak boleh seperti itu. Kan? Iya. Nggak, diri ke belakang. Ayo, yang putra saja. Ayo, yang putra. Nah, ya. Oke. Ayo. Yang putra masih ada saya pun sama satunya apa? Ayo ke depan. Ya. Jadi saya biasa ngomong guru-guru seperti itu. Ya. Oke. Udah ya. Oke, baik. Ya, biasa. Saya masih instruksi seperti itu. Ya, jadi seorang pemimpin dan teman-teman semuanya pemimpin baik bagi keluarganya masing-masing. Ya, kalau seorang pemimpin tidak bisa ngasih contoh yang baik, apalagi yang dipimpin. Tadi kalau saya disuka duduk di situ, tapi saya ketika patah di sini saya harus sampai patokan, saya harus di sini, saya harus kasih contoh, ya, itu teman-teman. Jadi yang pertama tolong ya biasakan memberikan satu suri teladan yang baik. Salah satunya adalah bagaimana kita adab-adab bermajelis, ya. Ini adalah bagian dari satu majelis keilmuan, ya, yang Rasulullah sudah katakan. Jadi kalau Rasulullah itu, ya, sahabat-sahabat itu kalau depan masih kosong jangan sampai sok itu terputus, kan seperti itu. Ya kan, jadi sholat kan ya, ya sholat itu kita harus rapatkan barisan, rapatkan sok sholat, jangan sampai sok tenggang. Tenggang aja nggak boleh, apalagi putus. Itu. Ya, jadi kalau saya tulis agak keras itu biasa bagi saya. Jadi guru-guru SD itu sudah biasa saya gitu kan. Dan juga apa, disiplin semuanya. Ya. Itu oke. Baik, kita mulai. Teman-teman semuanya, hari ini saudara kita ya, Mamat ya, kebetulan hadir karena orang tuanya meninggal ya. Jadi kita ikut berduka. Alhamdulillah tadi saya akan ke sana dari pagi, dan mohon nanti teman-teman juga bisa ke sana. Ini bagian dari hak saudara muslim. Jadi saudara muslim itu punya hak ketika dia meninggal, ya, maka kita takziah ya. Bukan mohon maaf saya mengoreksi Pak Toto, nggak apa-apa, saya koreksi senior saya nggak masalah. Jadi kalau tadi yang longgar silahkan dikatakan, yang longgar takziah, nggak longgar takziah. Ini dilonggarkan, ya. Itu teman kalian, itu saudara kalian, ya. Mamat, ibunya Mamat punya hak atas kalian, atas kedatangan antum semua. Kita sering mengingatkan ya. Jadi monggo kalau teman dengan sakit silahkan ditengok, itu hak saudara muslim kalian, ya.
nek gak iso mayat iku ya sesuk. Gak iso ya sesuki. Jangan sampai nggak layak sama sekali. Itu gitu. Ya. Itu adab. Bukan sekedar adab, lebih tinggi lagi, itu hak saudara muslim kita. Baik, teman-teman semuanya, karena saya dikasih waktu sama Pak Toto untuk berikan satu materi, mungkin tidak banyak ya. Mungkin terkait dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita mungkin setiap hari kita juga berpikir tentang itu ya, apa itu? Satu hal yang sudah terjadi di masa lampau dan masa ini dan sampai akhir zaman besok ya, kelak teman-teman semuanya mungkin akan berpikir seperti itu. Apa itu? Imam Ahmad pernah ditanya ya, Imam Ahmad radhiyallahu an pernah ditanya, yang pertanyaannya itu adalah apa makna sebenarnya tentang zuhud terhadap dunia? Maka sang imam menjawab, sedikit angan-angan tentang dunia dan jangan mengharap sesuatu yang ada di genggaman manusia. Apa tadi? Sedikit angan-angan tentang dunia dan janganlah mengharap sesuatu yang ada di genggaman manusia. Antum tahu siapa Imam Ahmad? Silahkan nanti panjenengan biasakan buka kitab ya. Paling tidak kitab lewat HP ya. Coba teman-teman punya kitab yang berbentuk buku ya, karena Rasulullah dan sahabat itu mencontohkan kita itu membaca. Maka ketika Allah kasih rezeki, alokasikan orang kita sedikit untuk kitab. Kitab standar jenengan ya, tafsir ya. Tafsir standar minimal punya Ibnu Katsir. Ya. Harganya berapa? Enggak mahal. Jadi jenengan bisa nyicil atau mungkin paling tidak lah bilang Pak Agus, bilang Pak Ustaz. Ya. Iya, jenengan punya rujukan tafsir. Jadi kalau jenengan hafal lagu-lagu, ya, apa enggak lagu-lagu itu? Apa ya? Paling tidak jenengan dengar tapi apa? Amalan apa? Maka jangan luangkan waktu kita untuk baca kitab, sehingga kita mengenal para sahabat. Nah, kembali ke materi. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya apa sih makna sebenarnya zuhud? Jadi kalau saya dengan memahami zuhud itu berpenampilan apa biasanya? Sederhana gitu ya, berpenampilan sederhana, apa adanya, tidak boleh mengejar dunia, seperti itu jadi. Tetapi mungkin perlu kita luruskan. Apa itu? Yang namanya zuhud itu sebenarnya kita harus berpunya. Jadi seorang muslim itu sebaiknya kaya. Kenapa? Karena kalau kita kaya, kita lebih terbuka kesempatan kita untuk menolong sesama. Kita lebih terbuka kesempatan kita untuk berdakwah ilham, berdakwah dengan segala kemampuan kita. Jadi saya kurang sepakat ketika seorang muslim itu ya wis penampilannya kemana-mana biasa, sederhana ya. Kalau mana-mana pakai sarung dan sarungnya itu udah ngepin gitu ya. Tahu ngepin? Tahu? Ngelinding ora tau dikubah kan. Nek wujud yang duit terus ya. Tetapi zuhud semestinya dipahami bahwa seorang muslim berpenampilan sesuai dengan kondisi. Jadi kalau seorang profesional seperti antum sekalian, ya harus berpenampilan profesional gitu ya. Ya,
pakai baju, pakai uniform yang bagus, pakai seragam yang bagus, pakai celana yang bagus, pakai sisir ya, kayak Roma ya, sisir kanan, sikap tengah gitu ya, itu branding dia kan seperti itu. Jadi kalau Roma dibalik, apa namanya, si kanan tengah ini ngiwo, ya brandingnya berubah, dia nggak nyaman gitu ya dibalik itu. Begitu juga ketika berpenampilan, berbicara gitu. Seorang leader, seorang pemimpin, seorang profesional, dia juga harus mencerminkan bahwa dia seorang leader, dia seorang profesional, termasuk berlaku sehari-harian. Maka teman-teman sekalian, ketika Imam Ahmad menjawab bahwa yang namanya zuhud itu dia sedikit angan-angan tentang dunia, bukan berarti dia nggak menguasai dunia, bukan berarti dia itu tidak punya apa-apa. Seorang muslim idealnya dia punya banyak tentang dunia, dia menggapai tentang dunia itu luar biasa, tapi dia gunakan dunia ini sewajarnya saja. Duit ini digunakan sewajarnya saja. Berhubungnya, apalagi dia kaya, tapi dia memandang dunia ini hanya simpel saja. Jadi ada ungkapan, kalau kita itu mengejar akhirat, dunia itu adalah apa? Pasti ketut gitu ya. Termasuk perempuan, termasuk jodoh, termasuk laki-laki. Jadi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia katut lah. Ada pertanyaan nih, Pak, teman saya itu kok sampai sekarang belum nikah ya? Kira-kira gimana ini? Saya nggak nunjuk seorang nggak sebut nama. Saya nggak perlu bermerek gitu ya. Apa yang salah kira-kira ya? Teman saya itu ibadahnya 5 waktu rajin, ke masjid rajin gitu ya. Tapi kok jodohnya belum ikut gitu ya. Kan Pak Sus tadi bilang kalau seorang itu mengejar akhirat, dunia datang dengan sendirinya. Kok teman saya belum? Nah itu kalau itu mungkin faktor X. Faktor X. Nah, ya mungkin dia belum benar, ya apalah. Tapi teman-teman semuanya, bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, maka bekerja yang keras, bekerja profesional itu wajib. Termasuk insya Allah ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka benefitnya apa? Ya kekayaan. Tetapi ketika kita sampai benda sudah kita dapat, maka kita gunakan perlunya. Maka tadi kata Imam Ahmad, ya, janganlah mengharap sesuatu gegabah dalam yang ada pada manusia. Maksudnya apa? Jangan meminta satu kepada manusia, kemudian apa yang dicapai manusia yang dengan mungkin lihat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Sementara kita melihat orang-orang kaya, kita berangan-angan, wah seandainya saya seperti dia, saya bisa begini, saya bisa begini. Boleh nggak sih? Boleh. Ojo teman-teman. Kalau dalam hal dunia kita apa? Boleh berangan-angan sewajarnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia. Kejarlah dunia dalam rangka teman-teman semuanya mendapatkan dunia untuk dakwah. Kan sekali lagi teman-teman semuanya, ya monggo, baik monggo Mas Tri terkait dengan ambulan bisa pesan. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika Allah mentakdirkan kita sebagai apapun kita, ayo kita tempatkan posisi kita tempatkan masing-masing. Ya. Jadi kata Imam Ahmad,
kita boleh berangan-angan, tetapi kita jangan berharap pada manusia. Boleh berangan-angan seandainya saya besok seperti ini, gitu ya. Yang perempuan ada yang belum nikah? Ada? Ngacung coba. Mbak Diana. Emang belum Mbak Diana? Enggak. Gue jopul. Wah, gue juga ya. Baik. Jadi teman-teman semuanya, kita kembali ke materi. Saya suka guyon ya. Jadi dakwah itu memerlukan panjenengan semuanya, ya, memerlukan kekayaan. Jadi maksud saya dalam materi ini saya ingin menyampaikan jangan alergi dengan kekayaan, tetapi juga jangan berangan-angan yang berlebihan. Ketika Allah mentakdirkan kita berlebih, maka alhamdulillah kita gunakan harta kita untuk dakwah. Tetapi ketika Allah belum mentakdirkan titipannya kepada kita, maka kita berprasangka baik. Mungkin ketika Allah menitipkan harta kepada kita atau apapun pada kita yang berlebih, kita belum bisa amanah dan itu berbahaya, ya, gitu. Atau mungkin juga Allah belum menitipkan suami yang soleh buat kita. Mungkin ketika kita sudah menikah, mungkin belum, ya, kurang baik. Allah tahu rencananya, itu, ya. Alhamdulillah Mbak Diana sudah menikah. Yang belum siapa? Mbak Siti, sebentar lagi. Mbak Siti, ya. Infonya sudah sebentar lagi. Ya, amin. Mas Halimah. Siapa Bul? Siapa? Halimah. Oh Halimah. Halimah. Belum Halimah ya? Proses Bentar pencarian. lagi. Iya, dan akan mudah-mudahan dapat suami yang soleh. Bella belum tuh. Iya, Bella belum. Bella. Iya Bul. Iya. Iya. Oke, bahagiakan dengan satu istri gitu ya. Ya, kalau Pak Toto ingin gini, Pak Toto pengennya satu istri, tapi nanti ketika Allah mentakdirkan Pak Toto dua istri, maka Allah Diterima. Pak Toto tidak bisa menolak takdir. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Apa? Jadi jodoh itu bagian dari rezeki. Jadi ketika Allah itu, cuman pertanyaannya, kalau Mas Bapak tadi pengen siapa yang pengen nambah tadi? Ibu tadi siapa? Iya, Mas Andi. Ya. Kita bertanya, kira-kira kita sudah pantas nggak sih dikasih Allah lebih dari satu? Iya. Jadi kalau ingin ditambah Allah rezekinya pendamping kita dua, maka kita harus memantaskan diri dulu. Kira-kira sudah layakkah belum sih kita itu Allah pantaskan untuk mendapatkan apa? Dua bidadari di samping kita. Tahunnya kan udah tambah. Tahunnya kan sudah tambah. Baik. Ya. Jadi semuanya kita kembali. Monggo. Ustaz sini. Akan rasakan Pak Salim. Dalam kita kembali ke materi ini. Jadi mari kita maknai, kita pahami kembali apa yang dikatakan Imam Ahmad tadi, bahwa jangan hendaklah kita itu zuhud, yaitu sedikit angan-angan tentang dunia, ya. Jadi zuhud menurut Imam Ahmad adalah sedikit angan-angan tentang dunia dan jangan mengharap sesuatu yang ada di genggaman manusia. Kita boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, tetapi gunakan dunia kekayaan kita buat dakwah, ya. Dan jangan berangan-angan tentang apa yang sudah dimiliki manusia, karena masing-masing manusia Allah takdirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Terakhir sebagai stressing bentuk dari saya, ini Ustaz Nur Salim sudah tahu. Monggo kita
menempatkan pada posisi masing-masing. Saya juga ngawas, oke, saya menempatkan sebagai pengawas. Pak Toto di pengurus, ayo monggo pengurus, teman-teman di manajer, teman-teman di staff, semuanya sesuai dengan job masing-masing ya. Karena sekali lagi kalau urusan itu diberikan kepada yang bukan nanti maka akan hancur. Maka insya Allah panjenengan semua sudah the right man and the right place, sudah pada posisi yang tepat ya. Jadi Ustaz Nur Salim sebagai dewan pengawasannya, insya Allah dia memang kafah beliau di situ, kemampuan beliau di situ ya, fashion dia begitu seperti itu. Jadi kalau syariah kalau diberikan kepada saya, Pak Toto itu bukan fashionnya, akan hancur nanti. Tapi ketika beliau maka sudah pada fashionnya. Buktinya apa? Beliau sudah pakai kopiah apa. Kalau menurut saya nggak pas gitu ya. Saya nanti diminta ngisi materi tentang syariah, nggak pas. Tidak ada yang pakai kopi. Memang Allah itu sudah mentakdirkan kebiasaan sehari-hari. Oh, sehari ini gak kuplung ya dokter syariah. Ya, jadi kopi yang putih apa boleh ya bro? Nutupi bodake gitu. Baik, jadi beliau ini memakai kopiah, dan beliau terhalangi. Oh, kalau saya pakai kopiah di jalan ya, ketika ada akhwat, wah saya pakai kopiah, tidak lama-lama lihat perempuan. Ketika di jalan ada yang kurang panas lihat, oh saya ternyata pakai kopiah, aku nonton kopiah kok orang patut. Jadi beliau sudah merangkak untuk berhati-hati. Masya Allah. Allah Akbar. Iya gitu ya. Jadi belah ya teman-teman semuanya, apalagi Mas Sotik ya, tawadhu luar biasa. Ya, sekarang ya dikopiai baru ini ya, kopiai putih ya. Mudah-mudahan nanti yang kopiai sini ya. Itu teman-teman banyak intermezzo beyond ya. Jadi kalau tadi di awal saya langsung beberapa 1, 2 biasa ya. Biasa. Pramuka. Jadi saya suka ini ya, suka obon dan juga. Jadi guru-guru itu dan biasa. Ayo di depan diisi. Jadi kalau upacara bendera, anak-anak tidak pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu hitam, guru-guru juga gitu. Ada yang nggak pakai kaos kaki, ada yang nggak pakai apa? Sepatunya hitam. Ayo ustaz-ustazah yang nggak pakai sepatu hitam silahkan ke depan sama anak-anak. Balik ke depan. Biasa seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Sebelum kita ngasih perintah ke anak-anak, guru harus sudah memberi contoh. Ya. Jadi jangan kaget ketika tadi saya minta jadi untuk 1, 2, 3, ya, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf kalau dulu kan saya pakai sini ya nggak edikat ya. Maka saya ngomong guru PJJ itu, kalau teman-teman nggak pakai ketika di rapat guru, bisa lihat. Waktu itu Pak Aris ya, Pak Aris, silahkan keluar dulu. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Beliau teman saya, pengurus sama-sama pengurus di BMT, tapi di SDIT saya kepala sekolah, dia guru, nggak apa-apa. Saya harus berikan contoh, ya, gitu, ya, sama-sama. Dan saya juga nggak masalah ditegur sama anak buah saya di SDIT. Pak Tulus, ini terus Tulus ya. Pak Tulus mohon maaf. Pak Tulus kok nggak bapak kita toh? Oh iya. Pak Tulus. Beliau tidak menyuruh Pak Tulus keluar ya enggak, tapi saya tahu diri saya keluar. Nah, saya ambil ini. Dendam berarti. Enggak, yang bilang enggak Pak Aris. Justru yang bilang ibu-ibu. Ya. Baik. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak beliau, banyak internet, tapi mudah-mudahan berkenan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Tulus yang sudah memberikan motivasi dan semangat. Ini gayanya khas Pak Tulus begitu. Jadi sampai harus tahu gayanya Mas Ervin, gaya saya, gaya Ustadz Dr. Nur Salim.
Kalau saya pakai kopiah ini menyesuaikan siapa teman saya. Hari ini teman saya kan Dr. Nur Salim, saya harus pakai kopiah. Aku neneknya heran, kopiah coba seneni, mungkin beda komunitas gitu gitu. Mungkin di taklim, pas nenek pengajian, mujahadah, saya pakai kopiah, gue sarung. Nenek kita kan sarung kan untuk itu. Baik, yang pertama informasi dari SDM, alhamdulillah Mbak Bina sudah tetap ya. Sementara Mbak Bila masih cabang, terus berjuang untuk season yang produk lama, sementara produk baru memang baru sistem kontrak. Kemudian yang kedua nanti Mas Ervin biar mengumpulkan catatan-catatan nanti closing statement Mas Ervin. Hari ini nanti materinya Dr. Nur Salim monggo. Terus sesi konsumsi saya bikin. Sesi konsumsi apa? Nanti ayamnya, ayamnya nasi ayam. Nasinya datang jam berapa? Nasi datang jam 10. Pokoknya Ustaz Nur Salim selesai, nasi dibagikan di plastik isian roti terserah. Terus nanti closing statementnya dari Mas Ervin, mungkin saya sedikit saja. Tidak harus rampung jam 12. Kalau misalnya rampung 11:04 pun tidak masalah. Nanti langsung kita takziah, itu ya. Khusus hari ini. Kalau nggak ada takziah ya kita sampai sana sampai ada. Hari ini setelah nanti Dr. Nur Salim menurut materinya sampai jam berapa, closing statementnya Mas Ervin, baru langsung kita takziah, gitu gitu. Kemudian yang kedua, mohon tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Agus sudah tak share di KSBPS, ya itu setnya mohon dicermati. Terus yang disampaikan, maaf ya, disampaikan tim audit kita, SPI kita, Mbak Dewi, mohon dicermati juga. Ya, kemarin kita juga sudah tak tembuskan pada penjaringan semua via surat, ya termasuk pada pengawas. Intinya apa? Mohon dijalankan. Lagi, mohon dijalankan. Jadi kalau sudah audit begitu, ada temuan kita kumpulkan, kita buat resume, kita nggak sebutkan kantor cabangnya, ya untuk menjaga marwah panjenengan juga. Tapi nek kok ngurus bulan Bali ini ya nanti kita tegur. Hari ini sengaja Mbak Dewi tidak menyebut kantor cabang, ya, tapi umum, ngerti nggih? Itu. Terus kemudian untuk Mas Saiful dan Jun, terima kasih Boy Eksis dijaga IT-nya Mas. Kalau bolong komputer lumayan titip lah. Kemarin saya keuntungan saldo 5 juta untuk tertinggi. Mohon dibantu. Ini caranya. Pindah bos ini. Itu. Terus nanti ini Dr. Nur Salim yang akan menyampaikan. Kemudian kami sampaikan lagi yang terakhir dari saya. Dana kita itu sekitar 5 M. Kita itu kemarin ngomong Pak Agus itu kita misalnya cukup ready sekitar 10 M itu kita masih berani melempar di angka kalau nggak salah berapa begitu? Sekitar 5 miliar masih berani. Jadi dana kita itu sekarang saatnya kita off ya. Yang deposito 1 tahun jangan cermati nah dari perintahnya Pak Agus di off tinggal 3 bulan saja. Nanti sampai ke lebek deposito banyak nggak bisa melempar. Dana keuntungan jenengan habis untuk meraup membayar margin. Itu yang disampaikan Mas Agus. Yang disampaikan Mas Agus itu. Betul nggih? Itu Pak Dr. Nur Salim berbiasa persiapan dulu. Terus apa lagi ya? Oh iya, Mas Pak Satpam ya, Pak Satpam berarti. Kadang-kadang mungkin dengan kerepotan Mas Mamat itu kan sempat lali, kembang sing tak pindah ngono ya mati. Mati niki mergo kurang banyu, Bro. Sebenarnya banyu. Jadi ini loh maksudku, bahwa siapapun staf di pusat, nek ono barang sing kira-kira rapi nak ning meripat, bantu aja lah, perintah lah. Misalnya kayak kembang itu mau meripat karo banyu, tiga orang pupuk patenya bawa banyu dia mati. Hal kecil. Iya, rebutan, tapi kan enek selangnya, gak berkenalan di bantu. Terus hal-hal kecil misalnya, hal-hal kecil ya. Ceging. Hal-hal kecil yang misalnya nyumpang komputer tidak pas dipas, misalnya ada sampah yang di bawah misalnya ya diambil masukkan ke tempat sampah, diatur aja hal-hal kecil gitu. Jangan ngomongin izin, hal-hal kecil itu kan saru. Ketika kantor cabang gue naik sawang ini burungnya izin dan ngelok ya. Mohon nah manajer cabang ini kulah-kulah kayak tahun ini kira-kira gue jadi posek kokonan uang laman-laman di burung nang izin, masya Allah gitu. Sapu nganggo sapu lah.
Saya nggak sebutkan kantor cabangnya ya. Gak enak lah kayak gitu. Ngerti nggih? Selanjutnya monggo Dr. Nur Samun waktu sepenuhnya buat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.